Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali gitu ya, saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa teman-teman semua kelas 10 IPS, baik IPS 1, IPS 2, IPS 3 di mata pelajaran SJIN gitu ya. Tak terasa pula kita udah hampir satu semester ya bersama Ustadzah di sejarah Indonesia kelas 10. Nah, di pertemuan terakhir ini Ustadzah mau ngasih sedikit bekal gitu ya. Ya, sedikit aja sih, sedikit untuk mengarungi ujian akhir semester di pekan besok. Nah, sebelum itu Ustadzah mau mengingatkan kembali buat teman-teman semua yang belum melaksanakan kewajibannya, yaitu mengikuti ujian atau mengikuti ulangan harian. Cuma satu kali doang sudah ngadain ulangan harian. Silahkan ikuti ya, silahkan kerjakan lagi ulangan hariannya, dibuka di bagian atas-atasnya. Passwordnya masih sama, ya, gitu. Itu bagian kewajiban kalian. Nah, di hari ini kita mau ngebahas beberapa soal yang sebelumnya ini soalnya kayaknya pernah saya bahas kayaknya untuk kelas putra, tapi nggak apa-apa. Ini ya kelas putri kan belum ya, jadi kalau misalnya kelas putra udah, nggak apa-apa, nanti buat ngulang-ngulang aja gitu. Nah, yang pertama, perhatikan hasil-hasil peninggalan prasejarah di bawah ini. Menhir, Nekara, sarkofagus, kemudian berundak, dolmen, moko, yang merupakan megalitikum. Nah, ini ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita satu-satu ya. Menhir. Menhir itu kebudayaan megalitikum. Ya. Kemudian Nekara. Nekara ini kebudayaan apa? Perundagian. Zaman logam. Kemudian sarkofagus megalitikum, kemudian berundak megalitikum, dolmen megalitikum, moko zaman perundagian. Berarti jawabnya 1, 3, 4, 5. Berarti B. Oke. Yang kedua, hal yang memisahkan peradaban manusia ke dalam zaman prasejarah dan zaman sejarah adalah apa? Jadi yang memisahkan itu jawabnya yang benar adalah ditemukannya tulisan. Kan kita tahu ya, zaman prasejarah itu pengertiannya atau masa praaksara itu artinya adalah zaman belum ditemukannya tulisan. Kemudian zaman sejarah adalah zaman di mana ditemukannya tulisan. Jadi jawabnya adalah yang membedakan prasejarah dengan sejarah adalah ditemukannya tulisan. Dan ini masing-masing bangsa di dunia itu berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih cepat, ada mungkin yang lebih lama. Misalnya di Indonesia itu pada abad ke-4 Masehi ya baru mengenal tulisan dengan ditemukannya Yupa di Kalimantan Timur, Kutai. Tuh. Yang mana nanti periode setelah penemuan Yupa itu memasuki yang namanya zaman atau masa Hindu-Buddha di Nusantara. Yang itu nanti akan kita pelajari di semester kedua. Jadi ketika di semester ini mungkin kesannya itu SJIN kok slow banget ya, SJIN kok kayak nggak ada materi ya, SJIN kok materinya itu ya. Nah emang iya, karena dari kurikulum pendidikan di Indonesia sendiri semester 1 untuk kelas 10 itu membahas tentang masa praaksara. Nanti baru di semester 2 itu akan lebih mungkin banyak karena kata akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan-kerajaan Buddha di Nusantara. Itu sekilas tentang pembelajaran kita di semester 2, tapi sudah nggak mau mikir ke sana dulu, kita mau menyelesaikan yang besok akan kita hadapi. Oke, terus yang ketiga ini tentang apa? Perhatikan data di bawah ini, hidup berkelompok, berpindah satu daerah ke daerah lain, bertempat tinggal sementara dalam gua, memiliki alat berupa kapak lonjong, membangun menhir sebagai tempat
membangun Menhir sebagai tempat pemujaan. Ciri khas dari food gathering. Oke. Jadi kita coba mengingat kembali ya bahwa masa praaksara itu terdiri dari masa food gathering atau berburu dan meramu, kemudian food producing atau bercocok tanam. Yang ketiga itu masa perundagian atau zaman logam. Nah, food gathering sendiri ciri khasnya itu kehidupan sosial masyarakatnya itu masih berkelompok, kemudian nomaden atau tidak menetap, yang dimana manusia yang hidup pada zaman itu atau masa itu hidupnya itu berpindah-pindah gitu ya. Ada yang di pinggir kali, di sepanjang sungai, di sepanjang aliran sungai, kemudian ada juga yang di gua. Intinya mengikuti hewan buruan. Kemudian secara ekonomi juga mereka masih bergantung sama alam gitu. Jadi terus apalagi selain itu hasil kebudayaan itu masih berupa kapak genggam yang dimana itu digunakan untuk menguliti hewan-hewan buruan. Jadi jawabnya adalah 1, 2, 3. Kalau yang keempat itu zaman food producing. Menhir juga food producing. 1, 2, 3 dulu jawabnya A. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat nih. Kehidupan manusia purba yang tinggal di dalam gua. Oh, ini C1 ya. Dinamakan Abruzzo structure. Berarti jawabnya adalah B. Kalau Yoken mau dengar ini sampah dapur, ya terutama ya itu menunjukkan bahwa ada kehidupan, ada sistem sosial yang berlaku. Kemudian nomaden, hidupnya berpindah-pindah. Sedenter itu hidupnya menetap. Nah, dolmen ini sebagai hasil kebudayaan megalitik. Nah, terus yang terakhir, nih cepat banget ya sudah. Perhatikan ciri-ciri zaman prasejarah berikut. Beternak hewan, bercocok tanam, menangkap ikan, membangun rumah sederhana, hidup menetap, membuat gerabah. Itu merupakan ciri dari zaman bercocok tanam. Karena selama zaman bercocok tanam ini manusia udah mulai hidup menetap, udah membuat pemukiman-pemukiman, kemudian mereka mulai membuka lahan slash and burn, memakai teknologi itu juga digunakan sekarang ya untuk membuka lahan-lahan hutan di Kalimantan, di Papua. Kemudian apalagi membangun rumah sederhana iya karena udah mulai meninggalkan gua, udah mulai hidup menetap juga. Kemudian membuat gerabah ini sebagai salah satu penunjang untuk memenuhi atau membantu kebutuhan sehari-hari. Itu ya. Jadi ini yang Ustazah sampaikan, yang Ustazah kemungkinan akan semacam ini soalnya ketika di PAS. Jadi ya disiapkan gitu ya, dibaca dengan teliti, dibaca dengan seksama, nggak usah terburu-buru. Selagi ada waktu, silahkan dimaksimalkan gitu ya. Itu terakhir, Ustazah mengingatkan kembali buat teman-teman semua yang belum belum ulangan, kok Ustazah inginnya PTS. Yang belum ulangan harian, silahkan dikerjakan, Ustazah tunggu gitu ya hasilnya. Demikian dari Ustazah, semoga sukses selalu untuk kalian, semoga dimudahkan di PAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.